Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah penyembahan, mari kita satukan hati dengan pikiran kita dengan bersaat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kurangkai jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya. Kita
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menyatakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan pada hari terakhir, semua manusia akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, teguhkanlah hati kami dengan roh-Mu untuk berpegang pada firman-Mu. Ingatkanlah kami agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam doa, menantikan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 sampai 2. Yesus datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal, sorga dan bumi siarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang terputus ikatan yang dalam dosa dan menjerat, rangkai diikati dengan kelepasan dari keuntungan uang gelap. Habislah duka dan kecemasan, Yesus telah datang memberi kata. Firman Tuhan sebagai panduan khotbah pada Minggu Advent yang kedua, yang tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Marilah kita membaca secara bergantian, pada ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakanlah Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Bersama-sama, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Dia, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sampai demikian pembaca firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 106 ayat 3 sampai 4. Padamu yang lembut, ku datang bertelut, tak menanggung dosa seluruh umatku, dan tak beri sentosa mengganti kemalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 sampai 2. Karena kasih-Nya
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 4 sampai 6. Roma pasal 15 ayat 4 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 247 ayat 1 sampai 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Ia menang, kamu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala, sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya. Jangan mengharapkan hilang hitam dan bahaya. Biarkan hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita dengarkan KOR dari GMKI Fakultas Ekonomi Bisnis USU.
Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu Advent kedua ini dari kitab Zakaria pasal 9, dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian dan mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan, Raja Mesias di Sion. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Jerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai,
seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara-saudara, ketika kita mendengar teks ini, akan timbul pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa berita sorak-sorai, berita rejoice itu dialamatkan kepada Putri Sion dan dialamatkan kepada Putri Yerusalem? Siapa itu Putri Sion? Siapa itu Putri Yerusalem? Apakah kebahagiaan Mesias itu hanya untuk kaum perempuan saja? Seolah-olah laki-laki tidak ikut dalam bagian kebahagiaan itu. Saudara-saudara, ketika dikatakan bersorak-sorailah hai Putri Sion dan bersorak-sorailah hai Putri Yerusalem, Alkitab sering menggambarkan bahwa Allah adalah pengantin laki-laki dan seluruh umatnya, seluruh gereja adalah pengantin perempuan. Sehingga kata putri di sini bukan menerangkan gender, bukan menerangkan jenis kelamin, tapi sebuah metafor, sebuah perumpamaan untuk melambangkan umat Allah. Ketika kita membaca teks ini, kita juga akan bertanya, apa itu Sion? Apa itu Yerusalem? Mengapa kedua nama ini begitu penting di dalam Alkitab? Sampai-sampai Mesias, sang penebus, sang penyelamat itu harus datang dari Sion, harus datang dari Yerusalem. Saudara-saudara, Sion adalah sebuah dataran tinggi, sebuah gunung, dan ia sering disebut sebagai gunung Allah, simbolnya Allah. Gunung adalah tempat di mana Musa menerima hukum Taurat. Melalui gunung Allah bersuara, awan-awan, halilintar dan petir. Karena itu di dalam perjanjian lama ada yang disebut sebagai gunung Allah. Di atas gunung Sion itu ada sebuah kota namanya Yerusalem, dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan Israel. Dan di Yerusalem itulah didirikan Salomo sebuah bait Allah. Jadi Sion dan Yerusalem adalah gambar daripada identitas Allah, adalah simbol daripada kekuasaan dari Allah itu sendiri. Teks ini mengatakan, saudara-saudara, sukacita, rejoice, itu hanya milik orang yang menjadi Sion. Itu hanya menjadi milik orang yang menjadi Yerusalem. Dengan kata lain, sukacita itu hanya akan menjadi milik umat kepunyaan Allah. Kalau kita renungkan baik-baik teks ini, ternyata saudara-saudara, untuk bahagia itu bukan persoalan apakah saudara punya pangkat. Untuk bahagia itu bukan persoalan apakah kita punya sekolah yang tinggi. Untuk rejoice itu bukan persoalan apakah kita punya uang, tapi untuk bersukacita itu adalah persoalan apakah kita punya Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau ada di antara kita sekarang yang bermasalah dalam emosional, murah marah, kalau ada kita yang terlalu sentimental, murah tersinggung, saudara perlu Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan kecerdasan apapun. Tidak ada ilmu pendidikan di dunia ini, mau berapa SKS pun, mau sampai tingkatan berapapun, tidak bisa manusia mengekang dirinya sendiri jika dari dirinya sendiri, kecuali dia bersama-sama dengan Allah.
Jadi rejoice itu, sukacita itu sebenarnya enggak sulit. Asal kita mau bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita renung-renungkan sebenarnya, puncak dari prestasi manusia itu apa sebenarnya? Jawabannya adalah kebahagiaan. Kalau kita tanya orang tua kita, saya lihat rata-rata di sini banyak kawan-kawan mahasiswa. Kenapa orang tua kita mau kerja banting tulang? Kena terik matahari, menahan hujan, menyekolahkan kita. Apa tujuannya? Simple. Tujuannya bukan supaya saudara bayar lagi uangnya. Tujuannya sederhana. Supaya dia bahagia, bangga. Lalu pertanyaannya, saudara sekolah tinggi-tinggi, cari pekerjaan yang enak. Tujuannya apa? Apakah supaya banyak uang? Tidak, supaya bahagia. Terus apakah kalau kita sudah punya uang banyak kita bahagia? Belum tentu. Terus apakah ketika kita punya sekolah yang tinggi kita sudah pasti bahagia? Belum tentu. Mari kita cek berita, apalagi zaman sekarang digitalisasi. Berapa banyak orang yang sudah bergelar profesor, doktor, karena tidak mampu mengendalikan persoalan psikisnya. Dia stroke, ada yang gila, ada yang pecah pembuluh darah. Coba kita ajak cerita orang-orang kaya. Kita melihat mereka begitu senang dengan fasilitas-fasilitas mewah, tapi di dalam hatinya dia bermasalah. Dia tidak merasakan keharmonisan keluarga. Dia tidak merasakan cinta kasih. Ia mau tidur takut. Takut dirampok, takut dicuri. Ia mencurigai semua orang. Tidak ada damai sejahtera. Hanya bersama Tuhan. Dan oleh Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan menjadi milik kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa dampaknya rupanya kalau Yesus itu lahir? Apa dampaknya rupanya kalau Yesus itu datang? Apakah Yesus itu penting bagi hidup kita? Kenapa harus dinanti-nanti? Sampai 4 kali, sampai harus ada 4 lilin di sini terbakar. Advent 1, 2, 3, 4. Ada apa dengan Yesus? Mengapa seluruh dunia menantikannya? Apa yang kelebihan daripada Yesus? Saudara-saudara, sebelum Yesus datang, harga dari pengampunan dosa adalah berpuluh, beratus, dan beribu kambing domba. Kalau konsep perjanjian lama itu dipakai, maka orang-orang miskin tidak akan mungkin mendapat pengampunan dosa. Coba hitung saja berapa harga kambing 1 ekor sekarang. Saudara-saudara, jika kita ikuti konsep lama, perjanjian lama, antara laki-laki dan perempuan, Israel itu bersifat patriark. Perempuan itu adalah second class. Ada tabir yang dibangun dalam bait Allah. Tidak boleh laki-laki dan perempuan itu bersama duduk. Antara orang awam dan imam itu ada pembatasan. Saudara tahu sebelum Yesus datang, hukum yang terjadi adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Coba bayangkan saudara, kalau hukum itu masih berlaku hari ini. Kalau saudara maki saya maki-maki lagi saudara, itu kata keadilan dalam perjanjian lama. Kalau ada yang bilang misalnya contoh satabi kepada saya, padita biang dohonin nak. Kalau saya ikuti perjanjian lama, pasti saya jawab, homa indukna niku. Tetapi setelah Yesus datang, hubungan Allah dan manusia bukan lagi hubungan tuan dan budak, bukan lagi hubungan sebagai pendakwa dan terdakwa. Di dalam Yesus, hubungan kita dan Allah seperti hubungan bapa dan anak. Satu-satunya agama di dunia ini yang berani memanggil Allah pencipta langit dan bumi sebagai Bapa hanya Kristen.
hanya di dalam Yesus. Dalam studi perbandingan agama, tidak ada satu agama pun yang berani dan menyebut Allahnya dengan nama Bapa. Mereka memanggil Allahnya sebagai Allah yang Maha Kudus, Allah yang tinggi, Allah yang suci, Allah yang perkasa. Tetapi di dalam Yesus, kita berani memanggil Allah itu Bapa. Luar biasa, saudara-saudara. Itulah kenapa kelahiran Yesus dinantikan dan kedatangan Yesus disebut sebagai berita sukacita, good news. Ia merombak dunia ini. Saudara-saudara, dikatakan jika Yesus itu datang, jika Yesus itu lahir, ia tidak datang menunggangi kuda, tapi ia datang menunggangi keledai. Pada abad pertama Tarik Masehi, pada zaman Yunani Romawi, pada zaman Yesus, keledai ini adalah simbol orang-orang bawahan, orang-orang marginal. Kuda sebagai simbol orang-orang bangsawan, orang-orang elit. Tetapi melalui Yesus kita belajar Allah yang Maha Kuasa, ia menjadi manusia, ia menunggangi keledai. Dengan keledai Yesus menggemparkan dunia ini. Dengan menunggangi keledai kita belajar satu hal, saudara-saudara. Ternyata untuk menjadi besar tidak perlu dengan fasilitas-fasilitas besar. Dengan kesederhanaanmu, asal di dalam kesederhanaan itu kita punya Tuhan, engkau akan menggemparkan dunia ini. Perkataanmu akan berkuasa, lidahmu akan menjadi lidah kenabian. Langkah kakimu, perjalananmu akan menjadi imitato Kristi, menjadi teladan Kristus. Akan banyak orang terberkati dengan engkau. Sekalipun engkau berpenampilan sederhana, sama seperti Kristus. Ia tidak butuh kereta perang Efraim. Ia tidak butuh fasilitas-fasilitas besar. Ia memakai alat-alat yang sederhana. Tetapi di setiap Allah hadir, hal-hal yang sederhana akan menjadi besar. Tidak perlu berdandan berlebihan untuk kelihatan cantik. Tak perlu pakai lipstik sampai merah kali. Diluruskan rambut sampai lurus kali. Pakai minyak wangi sewangi-wanginya. Yang diinginkan Allah dalam Advent ini, kita punya individual God. Kecantikan Allah dari dalam. Amin. Oleh karena itu saudara, efek kedua kalau Yesus lahir adalah damai sejahtera. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau saudara bermasalah sekarang dalam persoalan darah tinggi, saudara bermasalah dalam tekanan darah, benar, pil-pil medis itu bisa menurunkannya, tapi tidak bisa menyembuhkannya. Damai sejahtera obatnya. Itu kenapa ketika saudara punya masalah berat, ketika saudara sedang punya beban yang berat, lalu saudara masuk ke kamarmu, saudara lipat tanganmu, lalu kau tundukkan kepala dan kau buka mulutmu bernyanyi dan berdoa. Ketika saudara pulang ada beban yang lepas, bukan? Ada kenikmatan yang bebas, bukan? Genaplah seperti yang dikatakan Yesus. Datanglah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, lemah dan lesu, aku akan menyenangkanmu. Jadi datang saja kepada Yesus. Karena damai sejahtera tidak diproduksi oleh manusia, tapi damai sejahtera adalah anugerah Allah. Karena damai sejahtera itu anugerah Allah, maka setiap orang yang menjaga hubungan dengan Allah, ia akan memiliki damai sejahtera. Tapi ketika engkau terputus dari Allah, engkau akan kehilangan damai sejahtera. Analoginya kira-kira seperti ini. Kalau saudara tidak makan saat engkau lapar,
dampak pertamanya adalah engkau akan drop, tidak punya tenaga. Saat saudara haus, tapi saudara tidak mau minum, dampak pertamanya adalah engkau akan dehidrasi, konsentrasimu akan hilang. Demikianlah ketika hubunganmu rusak dengan Allah, dampak langsungnya adalah engkau kehilangan damai sejahtera. Gak bisa lagi kau ngomong baik-baik dengan istrimu dan suamimu. Gak bisa lagi kau baik-baik ngomong dengan anakmu dan adik kakakmu. Langsung emosi. Belum lagi disampaikan isi hatinya, langsung kita jawab si bebemi. Ketika engkau tidak mau lagi berdoa, ketika engkau tidak mau lagi memuji Tuhan, dampak langsungnya adalah kita kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu sesuai dengan tema minggu ini, menyambut Raja yang adil dan jaya, maka sambutlah kelahiran Kristus itu, saudara-saudaraku. Mari kita sambut dengan menjadi Israel, dengan menjadi Sion, dengan menjadi Yerusalem. Pastikan saat ini kita adalah umat kepunyaan Tuhan, dan sampai nanti kita mati, kita harus mati sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk safaan firman-Mu. Berkatilah agar kami menyambut kelahiran-Mu di dalam karakter Sion dan di dalam perilaku Yerusalem. Agar kami menyambut kelahiran-Mu sebagai umat kepunyaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan kita bernyanyi.
pengantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yakni kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sukma. Bawa persembahanmu, ada sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Pulanglah dalam damai sejahtera, dan janganlah lagi engkau berbuat dosa, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.